الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين بكرة وأصيلا أما بعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله لتفوزوا فوزا عليا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berkat izin Allah yang maha baik, Allah yang maha sayang kepada hambanya, kita masih bisa merasakan keagungan dan kebesaran nikmatnya hingga pada kesempatan siang hari ini. Allah masih memperkenankan kita untuk bisa melangkahkan kaki bersama-sama dalam rangka menunaikan ibadah Jumat. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita teladan sepanjang zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya, dan insyaallah termasuk kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan tuntunan dan ajaran beliau dari awal hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib mengajak, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Iman yang sesungguhnya, takwa yang seutuhnya, untuk selalu menjaga keberimanan kita, keberislaman kita dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya menjauhi apa-apa yang menjadi larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan tausiah singkat di siang hari ini, mari bersama-sama di pekan pertama bulan Muharram kita merefleksikan kembali tentang satu kata, hijrah. 1 Muharram seringkali diperingati sebagai awal tonggak perjuangan, bahkan menjadi awal dari kalender Hijriyah. Kita mundur ke belakang 1500 tahun yang lalu. Kejadian-kejadian yang kemudian hadir, salah satu diantaranya berawal dari Rasulullah SAW di usia 39 tahun, 6 bulan 22 hari, senantiasa melakukan aktivitas tahanus atau berkhalwat di Gua Hiro. Sampai kemudian mendekati usia 40, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril yang kemudian menyampaikan wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hanya ayat 1 sampai dengan 5 yang disampaikan. Ayat 6 sampai dengan 19-nya tidak disampaikan di Gua Hiro. Saat itulah Rasulullah SAW kemudian dilantik menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Mulailah Rasulullah SAW berdakwah, dakwah tusyir, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Diajaklah istrinya yang tercinta, Khadijah binti Khuwailid. Maka Khadijah menjadi wanita muslimah dewasa pertama yang masuk Islam. Bergerak kepada sahabatnya yang usianya 2 tahun lebih muda, Abu Bakar, yang kemudian diajak untuk masuk Islam. Sami'na wa ata'na, Abu Bakar pun masuk Islam. Bergerak lagi kepada keponakannya, Ali bin Abi Thalib, di usia 9 atau 10 tahun, menjadi remaja atau ABG pertama yang masuk Islam. Bergerak lagi kepada Zaid bin Harisah, itu merupakan budak atau hamba sahaya pertama yang masuk Islam. Dari Abu Bakar nanti kemudian bergerak, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, ada sahabat-sahabat yang lain mulai bergerak perlahan-lahan masuk Islam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 3 tahun, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan apa yang menjadi perintah Allah kepada engkau, kemudian menyingkirlah, menjauhlah dari orang-orang musyrik. Rasulullah bergerak kemudian naik ke sebuah gunung Jabal Qubais, kemudian menyeru orang-orang
bahwa ia adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang-orang untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kira-kira siapa orang yang pertama kali merespon ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Jabal Qubais tadi? Yang paling pertama merespon adalah pamannya sendiri yang kita kenal sebagai Abu Lahab. Ia mengatakan, tabannaka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, alihada jama'tana, kau mengumpulkan kami hanya untuk mendengarkan kau sebagai utusan Allah yang merupakan dongeng belaka. Rasulullah SAW tidak merespon apa yang disampaikan oleh Abu Lahab, tapi kemudian Allah menurunkan ayat yang kita kenal, tabbat yada abi lahabi wa tab, yang celaka itu adalah tangannya Abu Lahab. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dari dakwah yang terang-terangan ini Rasulullah SAW mendapatkan beberapa hal yang berbentuk intimidasi, penganiayaan, kezaliman, penyiksaan. Sahabat-sahabat Rasulullah yang kita kenal, Bilal bin Rabah, seorang budak yang kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dipanggang di matahari yang sangat terik, ditindih oleh batu yang panas, tapi yang keluar dari mulutnya adalah kalimat yang sangat indah, ahad, 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 mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya tauhid yang disimpan di dalam jiwa, di dalam hati. Kemudian yang berikutnya kita mengenal Amir bin Fuhairah, persis seperti Bilal, disiksa sedemikian rupa, dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kita juga mengenal seorang sahabat yang bernama Zindirah, yang bahkan kedua matanya dilukai sampai kemudian ia buta, tidak bisa melihat, akibat ia meyakini kepercayaannya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita kenal keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir, istrinya Sumayyah menjadi wanita muslimah pertama yang syahidah karena diintimidasi, disiksa sampai kemudian wafat oleh orang-orang Quraisy itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kepada makna yang pertama tadi, hijrah. Kenapa Rasulullah SAW meninggalkan kota kelahirannya Makkah Al-Mukarramah, bergerak menuju sebuah kota yang jauh 450 km jaraknya, yang kemudian saat itu bernama Yathrib, yang kemudian ketika Rasulullah sudah berhijrah diganti menjadi Madinatul Rasul atau Madinah. Yang pertama adalah Rasulullah SAW melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan dakwah di kota Mekah yang dikuasai saat itu oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang keduanya, Rasulullah SAW ingin menyelamatkan para sahabatnya yang setiap hari dilukai, diintimidasi, disiksa. Dan yang ketiganya, Rasulullah ingin Islam bisa berkembang lebih jauh lagi. Maka hijrah yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang sudah masuk Islam untuk bergerak menuju Habasyah. Yang hadirin sekalian kenal dalam peta, ada peta Abyssinia atau Ethiopia di Afrika. Jaraknya kurang lebih 500 km, mirip dengan ke Madinah. Maka berangkatlah 12 orang laki-laki, 4 orang wanita berhijrah menuju ke Habasyah, dipimpin oleh Utsman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah. Kemudian yang kedua, Rasul pun melihat kaum muslimin semakin banyak, intimidasi semakin luar biasa. Maka Rasul pun memerintahkan untuk hijrah yang kedua, masih ke Habasyah. 83 orang laki-laki, 14 orang perempuan, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, bergerak menuju ke Habasyah. Dan berikutnya, ketika kondisi Mekah sudah semakin tidak kondusif, Abu Bakar As-Siddiq meminta Muhammad, ayo segera kita berhijrah, tinggalkan Mekah ini. Tidak ya Abu Bakar, kita menunggu wahyu dari Allah, perintah untuk melaksanakan hijrah. Sampai kemudian di suatu malam Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan, ya Muhammad, malam ini kau jangan tidur di sariri, di ranjangmu, di tempat tidurmu, karena malam ini Allah akan memerintahkan kepada engkau untuk melaksanakan aktivitas hijrah, meninggalkan Mekah menuju sebuah kota yang kemudian nanti dikenal sebagai kota Madinah. Malam itu Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Ali diminta untuk tidur di ranjang Rasulullah SAW. Tidak hanya tidur, tapi Rasulullah meminta Ali mengenakan selimut berwarna hijau, selimut kesayangan Rasulullah yang merupakan hadiah dari Yaman Hadramaut. Otomatis siapapun yang melihat orang tertidur dengan selimut berwarna hijau, itu dipastikan adalah Muhammad. Padahal di situ strategi Rasulullah SAW mengganti dengan keponakannya Ali bin Abi Thalib.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di malam itu Rasulullah SAW kemudian bergerak. Dalam satu sirah disebutkan mengambil segenggam kerikil, kemudian dilemparkan kepada 12 orang pemuda yang terlatih, yang saat itu siap-siap untuk menghabisi nyawa Rasulullah SAW dari 12 kabilah. Bergeraklah Rasulullah selamat. Pemuda-pemuda tadi merasakan ngantuk yang sangat luar biasa. Anas jiddan, ngantuk banget. Sampai Rasulullah kemudian aman tiba di rumah sahabat terbaiknya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sudah menyiapkan kendaraan terbaik yang kemudian hadirin nantinya akan mengenal kendaraan itu adalah unta yang bernama Al-Qaswa. Unta yang dibeli oleh Rasulullah SAW dari Abu Bakar As-Siddiq. Mereka bergerak menuju ke Yasrib dengan dipandu oleh seorang gaid lokal yang bernama Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid adalah seorang musyrik, dia penyembah Lata dan Uzza, tapi saat itu dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan bayaran yang mahal, dengan syarat bawa kami menuju Yasrib melalui jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang di Arab. Abdullah bin Uraikid mengokeykan, maka mereka bergerak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perhatikan rute hijrah yang kemudian dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak bergerak dari Mekah langsung menuju ke Madinah, tetapi beralih ke arah selatan. Kemudian singgah terlebih dahulu di sebuah gua yang kita kenal dengan nama Gua Sur. Transit di sana sebanyak 3 hari, 28, 29, 30 Safar. Rasulullah kemudian diberikan suplai makanan oleh putrinya Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar mendapatkan informasi dari putranya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, sebagai informan intelijen yang menyampaikan situasi dan kondisi Mekah. Maka ketika Asma dengan Abdullah pulang, datang malam pulang pagi-pagi, maka jejak kakinya kemudian dihapus oleh penggembala terbaik Amir bin Fuhairah, yang dia membawa gembalaannya menghapus jejak-jejak Abdullah dan Asma, sehingga itu menjadi sebuah skenario hijrah yang luar biasa. Berikutnya Rasulullah bergerak dengan Abu Bakar As-Siddiq dipandu Abdullah bin Uraikid menuju ke Hudaybiyah. Dari Hudaybiyah kemudian bergerak ke sebuah tempat namanya Kharatul Qumim. Disinilah Rasulullah kemudian bermalam untuk yang pertama kali. Esoknya bergerak lagi menuju sebuah tempat namanya Robik. Di Robik inilah kemudian adalah seorang yang mengejar Rasulullah SAW. Dia mengendarai kuda, kemudian melihat Muhammad dengan Abu Bakar dengan Abdullah bin Uraikid. Dia merasa dirinya akan memenangkan sayembara yang saat itu disebarkan oleh penduduk Mekah. Siapa yang mendapatkan Muhammad hidup ataupun mati, maka akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Orang itu adalah Suraqah bin Malik. Dia mengejar Rasulullah SAW. Qadarullah, kudanya terjerembab 1 kali. Dia bangkit lagi mendekati Rasulullah sampai kemudian terjerembab yang kedua kali. Sampai kemudian Suraqah mengatakan, ini manusia bukan manusia biasa, pasti ada yang menjaganya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW sampai ditodong dengan pedang. Kemudian muncul pertanyaan, ya Muhammad, siapa yang akan menolongmu saat ini? Hanya 1 kalimat yang keluar dari Rasulullah SAW, Allah. Yang kemudian itu menggetarkan jiwa Suraqah sampai dia balik kanan dan mengatakan, ya Muhammad, aku akan berpura-pura seolah-olah tidak pernah melihat engkau berada di sini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berikutnya Rasulullah SAW bergerak menuju Juhfah. Di Juhfah inilah Rasulullah bermalam untuk hari yang kedua. Bergerak lagi menuju sebuah tempat namanya Wadi Laqah, bermalam untuk hari yang ketiga. Bergerak lagi menuju sebuah telaga namanya Telaga Talub, kemudian menginap untuk malam yang keempat. Bergerak lagi ke atas ke sebuah tempat namanya Al-Jura, bermalam untuk malam yang kelima. Naik lagi ke atas ada sebuah lembah namanya Wadi Rim, malam yang keenam berada di sana. Naik lagi terus bergerak sampai tiba di sebuah tempat namanya Zatu Jaisyah. Di situ bermalam hari yang ketujuh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di hari yang ke-8 Rasulullah SAW tiba di sebuah tempat yang kita kenal dengan nama Kuba. Hari yang ke-8. Jadi perjalanan Rasulullah SAW dimulai dari tanggal 28, 29, 30 Safar, 1 Rabiul Awal, nyampe di Kuba 8 Rabiul Awal, 8 hari perjalanan. Di Kuba transit 4 hari, mendirikan masjid yang kemudian kita kenal sebagai masjid pertama dalam Islam. Keesokan harinya Rasulullah SAW bergerak menuju ke Yasrib. Di perjalanan, karena saat itu adalah hari Jumat, di tempat Bani Salim, Rasulullah bersama 100 kaum muslimin melaksanakan sholat Jumat. Maka tempat itu hari ini hadirin kenal sebagai Masjid Jumat.
Hanya sekian ratus kilometer menuju di Yathrib. Sampai di Yathrib tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah SAW kemudian mencari sebuah tempat yang dipandu oleh Al-Qaswa, unta terbaiknya, sampai kemudian tiba di sebuah tanah yang tanah itu milik dua orang anak yatim, Suhail dan Sahal. Di situ Rasulullah kemudian menancapkan tongkatnya, kemudian membangun masjid yang kemudian hari ini kita kenal sebagai Masjid Nabawi, masjid besar yang memiliki 10 pilar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang menjadi pelajaran bagi kita ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan para sahabat melaksanakan aktivitas hijrah? Yang pertama, hijrah itu bukan hanya sebatas berpindah, tetapi ada makna di dalamnya. Berpindah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang lebih baik. Berpindah dari sesuatu yang tidak semangat kepada sesuatu yang lebih semangat. Kita berhijrah berarti kita berhijrah dari yang asalnya kita jauh dari Allah, kita semakin dekat dengan Allah. Itu adalah hijrah yang real, yang konkret. Kalau kemarin-kemarin di antara kita masih lupa, tidak bangun di malam hari, tidak melakukan tahajud, mulai hari ini kita bangun di malam hari, hijrah yang real. Kalau kemarin-kemarin di antara kita lupa, tidak melakukan duha, tidak melakukan sholat syuruk, tidak melakukan rawatib, mulai hari ini bergerak untuk menjaga sholat-sholat sunat tadi, hijrah yang real. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini poin penting yang kemudian harus kita jaga, bahwa berhijrah di samping berpindah tempat, tapi yang paling penting adalah berhijrah iktikad kita, berhijrah sikap kita, berhijrah hal-hal yang terbaik dalam diri kita untuk semakin lebih baik. Mudah-mudahan di bulan Muharram pekan pertama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga mengisi hari-hari kita untuk terus melakukan yang terbaik, dan terus melakukan yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala hamdan zakiyyan wa ashkuru syukran jazilan mutawaliyan wa huwa alladhi lam yazal li ibadihi nasiran wa waliyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan taj'alu lana fil jannati qasran 'aliyan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim alladhi law ra'aitahu la ra'aitahu wajhan qamariyan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, ayat ini menjadi bahan renungan bagi kita. Mari bersama-sama kita jaga keimanan kita jaga jiwa hijrah dalam diri kita, kemudian kita hadirkan jiwa untuk senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita hadirkan hati yang bening, hati yang bersih. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita insan-insan yang istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله